Lihat performa IHSG yang cukup semringah gitu ya mengawali perdagangan pagi hari ini yang lagi-lagi menguat, bahkan tampaknya sudah hampir menyentuh 7.500. Ini sebetulnya apa yang bisa kita cermati dari pergerakan IHSG, namun di satu sisi kita juga tahu penguatan IHSG ini masih dibayangi oleh net sell asing. Kalau boleh mungkin kita boleh beri tepuk tangan ya untuk IHSG yang luar biasa, karena ini bahkan kemarin 11 hari itulah rekor tersendiri ya, karena kita mencoba melihat data historisnya bahkan dari tahun 99 itu tidak pernah ada ya 11 hari beruntun terus-terusan menguat ya. Memang biasanya ada 9 hari menguat, kemudian satu terpotong menguat, kemudian ada juga berapa kali 8 kali menguat kemudian terpotong. Ini yang hal sangat yang luar biasa. 11 hari, semoga ini menjadi rekor lagi, baru lagi ya 12 hari beruntun. Yang perlu kita kasih beri catatan positif adalah bahwa sebenarnya ini lebih didorong oleh animo dalam negeri ya dibandingkan mungkin dari eksternal, karena dari kondisi eksternal sebenarnya masih begitu-begitu saja. Memang kalau kita lihat dari ketegangan politik sudah mereda, kemudian juga tarif dari Presiden Trump untuk Indonesia sendiri pun ternyata jauh lebih rendah daripada tarif awal. Ini yang memberi banyak mungkin ada sentimen positif dari eksternal. Tapi sebenarnya dari sisi lain pun dari eksternal masih ada banyak gangguan ya. Mungkin kita masih bertanya-tanya soal kebijakan The Fed. Tapi yang perlu kita syukuri adalah bahwa animo dari investor dalam negeri sangat kencang ya. Kalau kita lihat 2 minggu lalu bahkan kita sempat khawatir karena transaksi hariannya sangat kecil ya, 10-11 triliun sehari, sementara kemarin sudah 16-15 triliun. Artinya memang ada animo yang sangat besar di sana yang membuat bahwa transaksi pun besar sehingga IHSG terus menguat ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika awal Juli semua orang sangat antusias, ada begitu banyak IPO, ada 8 IPO termasuk 2 IPO yang menjadi mungkin 3 maaf ya, jadi sangat jadi primadona orang ya. Kita ada CDI, ada Koin ya. Jadi terus-terusan arah ini menunjukkan bahwa walaupun sudah seminggu lebih ditransaksikan, tapi ternyata masih ada demand yang sangat besar yang membuat kemudian transaksi juga sangat luar biasa. Ini yang mendorong IHSG kemudian terus menguat ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya masih net sell loh. Mungkin kita sempat 2 kali dalam sepanjang waktu itu cuma beberapa kali naik buy, mungkin 2 hari saja, tapi secara keseluruhan kita net sellnya masih sangat tinggi. Artinya bahwa sebenarnya investor asing itu kan sedang meninggalkan kita, tapi karena di dalam negeri sangat antusias bergairah, maka kemudian IHSG terus lari kencang gitu. Oke, dengan terusnya lari kencang IHSG yang kalau misalnya kita lihat semoga menjadi hari ke-12 ya dengan menghijau IHSG. Tapi kalau misalkan Anda lihat apakah memang IHSG secara fundamental memang sudah kuat atau memang reaksi pasar begitu ya, reaksi pasar terhadap sentimen-sentimen jangka pendek? Sebenarnya kalau kita melihat kemarin itu turun terlalu jauh ya. Memang kalau kita setelah ada persoalan tarif Trump itu lumayan jauh, tarifnya jatuh banget. Bahwa pergerakannya itu sangat jatuh dalam, ini yang membuat kemudian memang recovery-nya sangat cepat. Dan secara historis sebenarnya IHSG memang recovery-nya lumayan cepat ketika beberapa krisis atau beberapa jatuh secara mendalam ya. Dan satu hal mungkin yang disebutkan lagi bahwa ada faktor positif lain yang kemarin datang dari Bank Indonesia ya. Bank Indonesia memangkas suku bunga 25 basis point. Sebenarnya ini agak kejutan ya, artinya setahun ini sudah ada 3 kali pemangkasan suku bunga. Dengan adanya pemangkasan suku bunga nih diharapkan kredit kemudian naik, investasi berjalan, sehingga kalau investasi berjalan ekonomi akan tumbuh lebih kencang, otomatis pasti ekonomi pertumbuhan akan lebih baik, penjualan perusahaan pun akan lebih baik, IHSG juga akan lebih positif ke depan. Oke, melihat perkembangan ataupun tren IHSG yang terus melaju di zona hijau dalam beberapa hari terakhir, tadi Anda katakan ini ditopang oleh euforia, saham-saham IPO yang bahkan beberapa kali mencetak auto rejection atas. Nah, pertanyaannya adalah seberapa lama sih biasanya Mbak Esa saham-saham IPO yang arah ini akan terus menguat gitu dan juga bisa menyokong performa IHSG, karena mengingat sebetulnya kalau dari segi sentimen eksternal ini kan masih cukup banyak yang bayangi pergerakan IHSG. Kalau biasanya memang tidak terlalu seperti sekarang, kan lumayan agak di luar biasa ya. Dan yang menarik biasanya kan memang cuma ada satu nih bintangnya. Kemarin kebetulan ada 3 bintang sekaligus ya. Ini yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Dan ke depan kalau saya lihat sebenarnya transaksinya pun dari CDM masih tinggi ya. Artinya demand masih sangat tinggi, bisa jadi masih sangat walaupun mungkin nanti kena
ada di suspensi lagi ataupun mungkin masuk papan ini FCA, tapi orang ketika demandnya masih tinggi, saya harap sih akan mendorong dari transaksi ke depan ya, walaupun kita harus sebenarnya mungkin ada bahaya ke depan atau resiko ke depan itu adalah mungkin di Agustus ada begitu banyak data-data penting dari ekonomi dalam negeri sendiri yang kemudian mungkin agak bisa menghantui deh dari IHSG. Kita mungkin di akhir tahun ini, akhir bulan ini juga ada pengumuman dari The Fed. Kalau mungkin mengecewakan secara global pasti biasanya akan bursa global akan melandai, kemudian kita juga ikut melandai. Kemudian di awal Agustus ada pengumuman PDB, inflasi, dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu di Agustus adalah soal nota keuangan ya, seberapa besar sih target-target pemerintah. Ini yang mungkin resiko-resiko ke depan akan ada mungkin lebih besar daripada yang sekarang gitu. Oke, kinerja indeks kan tentu ditopang oleh sektor-sektor unggulan begitu ya. Ini sektor apa aja Mbak Esa yang turut juga menjadi penopang atau menggerakkan IHSG? Sebenarnya kalau biasanya kita kan andalnya sangat perbankan ya, tapi mungkin justru agak seret kalau akhir ini karena kita lihat memang kreditnya sedang mungkin melandai, kemudian ekonominya juga tidak baik-baik saja. Yang menarik adalah mungkin pergerakan dari saham-saham konglo ya, terlepas dari mungkin sektornya, tapi kita saham-saham konglo begitu luar biasa kinerja dari pergerakan sahamnya ini yang kemudian mendorong dari IHSG sendiri. Kalau kita lihat ada juga sebenarnya suntikan dari rencana-rencana Danantara ya. Kalau kita lihat sebelumnya itu bagaimana dia berupaya mendorong energi terbarukan, itu beberapa saham energi terbarukan juga kemudian naik, dan dengan pemangkasan suku bunga sih saya harapnya mungkin dari saham-saham properti, saham-saham bank kemudian akan mulai naik ke depan gitu. Oke, biasanya